Baik teman-teman, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan ada tambahan peserta lagi. Kita akan coba mulai pertemuan kita. Sekali lagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di pertemuan kita yang kedua. Mungkin yang kemarin sudah ikut pertemuan yang pertama. Kita akan bahas tentang object operation dan logical statement. Kalau kemarin kan kita sudah membahas apa sih definisi objek di R. Itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah vektor. Nah, di vektor ini ada beberapa propertiesnya kalau kita recall dari pertemuan yang kemarin. Yang pertama, vektor tuh dia tipenya sama, dia homogen. Misalkan kita buat sebuah vektor dengan elemen di dalamnya itu boolean semua, artinya semuanya boolean. Kalau semuanya string, artinya semua string. Dan begitu juga dengan numerik. Jadi tipenya itu sama. Yang kedua, vektor tuh bisa diindekskan. Artinya kita bisa mengindexing vektor berdasarkan posisinya. Misalkan kita membuat sebuah vektor, nanti kita akan coba di RStudio, cuma ini penjelasannya terlebih dahulu. Misalkan kita buat vektor namanya V, lalu kita kasih square bracket 2, artinya itu merujuk kepada vektor elemen kedua. Nah, indexing dari vektor dr itu dihitung dari 1. Misalkan saya buat vektor yang ada elemennya 2, 3, 4 gitu misalkan. Jadi C kurung buka 2, 3, 4. Misalkan artinya 2 itu merupakan indeks pertama dari vektor V, 3 itu indeks kedua dari vektor V, dan 4 itu adalah indeks ketiga dari vektor V. Selain kita melakukan indexing untuk satu elemen, kita juga bisa melakukan indexing lebih dari satu elemen di R atau di vektor. Nah, di sini sangat membantu sekali ya indexing dengan lebih dari satu elemen, karena misalkan kita ingin mengambil beberapa elemen tertentu, itu kita bisa langsung menggunakan fungsi dari C. Jadi fungsi dari vektor itu bisa kita buat untuk melakukan indexing pada vektor. Jadi V square bracket fungsi C 1,2 itu merujuk kepada elemen pertama dan elemen kedua dari vektor V. Nah, vektor elemen juga bisa punya nama, tapi sebenarnya jarang ya orang memberikan nama ke dalam sebuah vektor. Lebih banyak memberikan nama nanti ke array, list, atau data frame, atau juga bisa matrix. Tapi untuk vektor ini yang nomor 4 nih jarang. Jadi kita coba di RStudio, tunggu sebentar. Teman-teman yang udah pakai RStudio dibuka ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Nanti feel free kalau ada yang masih kurang jelas di tengah perjalanan, itu bisa ditanyakan aja melalui chat atau langsung menggunakan mikrofon. Nah, ini misalkan kita buat vektor tadi V itu 2, 3, 4 misalkan. Jadi kita buat vektor namanya V, itu isinya elemennya 2, 3, 4. Kalau kita melakukan indexing pada elemen pertama dari V, artinya kita hanya perlu mengetik V square bracket 1. Artinya di sini merujuk kepada angka 2 yang ada di vektor V. Jadi akan dia merefer kepada elemen pertama. Begitu juga dengan kalau kita pakai fungsi vektor untuk melakukan indexing vektor. Ya, ini sangat sederhana ya, tapi teman-teman percayalah ini banyak banget dipakai kalau teman-teman ingin melakukan cleaning data, melakukan indexing. Ini paling vital menurut saya. Jadi teman-teman paling tidak harus paham bagaimana teknisnya untuk melakukan indexing. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Baik, kalau tidak ada, nah ini ya vektor. Jadi vektor A, C,
1-20 dia numerik semua atau integer. Kalau B dia karakter semua. Kalau yang C di sini boolean semua atau true atau false, kategorikal. Teman-teman kalau ingin tahu panjang dari vektor R, maksudnya panjang itu berapa elemen sih dia punya gitu, dari sebuah vektor tuh dia punya berapa elemen, itu kita bisa pakai fungsi length. Jadi kita tahu berapa jumlah elemen yang ada di sebuah vektor. Saya ingatkan sekali lagi ya, ketika saya bilang fungsi itu artinya nanti ada nama fungsinya, lalu ada juga tempat inputnya. Jadi ada bracketnya. Nah di sini kita akan memasukkan inputnya di dalam kurung ini. Sama seperti tadi ketika kita membuat sebuah vektor, kita menggunakan fungsi C, itu nanti ada inputnya di dalamnya 1-20 misalkan, atau di sini TFFT, nah itu kan inputnya. Nama fungsinya C. Nanti kan ada banyak-banyak lagi fungsi yang akan kita pelajari nanti. Sebagai contoh, kalau seandainya kita ingin tahu, kita coba aja ya, length dari V. Jadi dia akan membuat, mereturn, istilahnya mereturn sebuah informasi yang menunjukkan jumlah dari elemen di sebuah vektor. Baik, sampai di sini clear atau ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar tentang appending data to vektor. Jadi kita punya sebuah vektor. Nah, sebenarnya kalau kita mendefinisikan suatu objek di dalam R, dia akan nilai pada objek tersebut akan melekat seterusnya di nama objeknya. Seperti tadi misalkan kita buat vektor namanya V yang isinya 2, 3, 4. Ketika kita membuat vektor baru, misalkan dalam hal ini W, jadi misalkan W kita membuat vektor baru, W itu 5, 6, 7, 8, dan kita menggabungkan vektor lama dengan vektor baru, maka nilainya itu akan bukan ditambah dalam arti ditambah tuh kayak di append gitu loh, di lebih panjang jadi nilainya. Jadi dia akan digabung nilainya, tapi bukan ditambah kayak per indeks kayak kemarin. Kalau per indeks itu kan pakai pakai tanda plus itu ya. Kan kita punya dua vektor dengan jumlah elemen yang sama, lalu kita jumlahkan, maka dia akan ditambahkan berdasarkan indeksingnya. Jadi elemen pertama ditambahkan dengan elemen pertama, kedua dengan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau kita melakukan appending data ke dalam vektor, artinya kita menambah jumlah elemen yang ada di sebuah vektor dengan menggunakan vektor itu sendiri. Kita akan coba di R. Ini tadi kita misalkan buat vektor V, lalu kita buat vektor kedua. Mungkin yang kemarin belum ikut tutorial R, ini kemarin sempat kita bahas juga. Misalkan saya buat V Z. Misalkan saya buat X itu sama dengan V tambah W. Maka di sini indexing pertamanya 2, itu ditambahkan dengan indexing pertama di W, adalah 3 ditambahkan dengan indexing kedua dari W, hasilnya 5, dan seterusnya. Artinya dia menambahkan sesuai dengan nomor indeksnya. Tapi kita juga bisa membuat vektor baru dengan menggunakan vektor yang sudah ada, misalkan V, W, X misalkan. Jadi ini, kita punya 3 elemen di masing-masing objek, baik dari objek V, W, dan X. Ketika kita melakukan append, ketika kita menambahkan objek tersebut dalam vektor, maka jumlah elemennya akan bertambah menjadi 9. Jadi walaupun kita memiliki angka yang sama, angka yang ada berapa tiga, ada 23 dan ada 3 dan 22, dia akan terhitung sebagai sebuah angka yang unik. Artinya tetap ditambahkan sebagai 9 elemen yang ada di vektor Y.
Jadi mohon dibedakan. Jadi cara kita melakukan append ini juga misalkan teman-teman punya objek. Kalau kemarin itu kita latihan tentang BMI, jadi kan kita buat sebuah vektor berat badan dan tinggi badan pasien di Rumah Sakit Sarjito misalkan, lalu kita ingin menambahkan pasien baru. Nah, kan kita hanya tinggal menambahkan dengan menggunakan C kurung buka vektor lama ditambah angka yang baru. Jadi kita bukan ditambah, koma angka yang baru. Kita hanya menambahkan satu row lagi atau satu kolom lagi yang ada di vektor Y. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar list. Jadi list ini sama seperti vektor, ada beberapa fitur yang sama dengan vektor, tapi tidak semua ya. Jadi yang pertama itu list dia heterogen. Jadi berbeda dengan vektor yang homogen, dia heterogen. Kita bisa menaruh jumlah tipe data yang berbeda ke dalam satu list. Jadi di dalam list itu kita bisa memiliki data campuran dari data numerik, data string atau karakter, dan juga data dari boolean. Jadi bisa macam-macam. Kalau vektor kan dia cuma satu jenis saja. Yang kedua, list itu bisa diindekskan berdasarkan position. Jadi sama seperti vektor. Cuma nanti indexingnya berbeda ya. Indexingnya tuh kalau di vektor tuh pakai single square bracket, tapi kalau di list itu kita pakai double square bracket. Jadi kotaknya tuh ada dua. Kotaknya tuh ada dua. Nanti kita akan coba juga. Lalu di list itu kita bisa mengekstrak sublist. Artinya kita bisa menaruh sebuah list di dalam list. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Kita punya sebuah data dengan 1 kali n, jadi data vektor, dan berbentuk vektor, tapi dia sifatnya list, jadi dia heterogen. Nah, di dalam elemen dari list tersebut, kita juga bisa menaruh sebuah list. Jadi ada list di dalam list. Nanti kita akan coba juga di RStudio. Dan yang terakhir, list elemen itu bisa memiliki nama. Nanti kita misalkan buat sebuah list, lalu list pakai fungsi list ya. Jadi pakai fungsi list kurung buka, misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Nanti kan A itu akan terrecord sebagai nama dari listnya. Itu properti dari list. Coba kita lihat dulu contohnya biar. Nah, ini kita coba buat ya. Kita coba buat. Kita buat vektor yang tadi ya kalau gitu. Biar nyambung. Bentar. Jadi kita buat A sama dengan 1 sampai 20. B itu kita buat dan C itu kita buat tadi TFFT. Nah, kita pakai fungsi list untuk membuat list. Jadi kalau kita panggil misalkan lst, kita panggil. Nah, di sini dia masih belum punya nama ya. Jadi masih berbentuk sebagai angka. Coba saya buat ini bisa nggak ya? Sorry, coba. Dan kita pakai.
Nah, kalau ini baru dia ada punya nama. Jadi kalau misalkan diisi nama tuh tinggal dipakai tanda sama dengan aja. Tapi kalau kita pakai yang list yang biasa, itu bisa pakai yang tadi. Coba kita pakai yang biasa ya biar tahu strukturnya kayak gimana. Oke. Nah, jadi kita punya informasi yang tercantum environment nanti tentu akan berbeda dengan vektor. Jadi dia spesifik menyebutkan kita punya sebuah list gitu. Kita punya sebuah list list of tree. Jadi ada tiga bagian dari listnya. Bagian pertama itu isinya integer 1 sampai 20 vektor A ya. Bagian kedua isinya Universitas Gadjah Mada, isinya vektor B, dan yang ketiga isinya vektor C. Nah, di sini istilahnya kita kayak buka laci loh ya, buka laci pertama ada file-filenya, laci kedua ada file-file, dan juga laci ketiga ada file-filenya gitu. Jadi tiap masing-masing elemen dari list itu memiliki nilai sendiri. Sekarang kalau kita tambahkan satu elemen misalkan kita tambahkan 20, maka dia akan menjadi 4 list. Jadi list berisi 4 elemen yang terakhir isinya numerik 20. Artinya kita nambah jumlah laci gitu. Isinya tuh cuma satu informasi namanya 20. Atau kita juga bisa menambahkan list ke dalam list. Nah, ini lebih gini ya, lebih ribet. Sebenarnya nggak terlalu, ini agak jarang sih kalau sependek saya belajar RStudio kayak memasukkan list ke dalam list, tapi mungkin ke depannya kalau teman-teman ingin mendalami R, teman-teman juga paling tidak harus tahu bahwa kita bisa melakukan indexing dengan memasukkan list dalam list. Nanti kita akan coba indexingnya. Kalau kita print listnya, dia akan lebih kompleks ya. Jadi kita punya bagian pertama, isinya 1 sampai 20. Kita punya bagian kedua, yang isinya ini Universitas Gadjah Mada, bagian ketiga, bagian keempat, itu yang kita tambahkan tadi satu single numerik. Nah, yang kelima nih agak menarik nih. Jadi dia tuh merefer kepada elemen kelima, tapi di elemen kelima seperti yang kita tahu elemen kelima itu kan itu list dari V dan W. Saya ulangi, elemen kelima itu adalah list dari V dan W. Kalau kita merefer ke V dan W itu vektor, W juga vektor. Isinya 2, 3, 4, W itu 1, 2, 3. Nah, di sini 5 V itu masuknya adalah 2, 3, 4. Artinya 5 di laci, kita buka laci itu ada laci lagi. Jadi kita buka laci list VW itu ada vektor V dan vektor W. Jadi kalau kita telaah lagi, di bagian kelima ini ada dua bagian, 5.1 dan 5.2. Kalau kita ingin mengindexing salah satu elemen di dalam ini, artinya kita masuk ke 5.1 titik indeks berapa. Jadi akan lebih sedikit lebih rumit. Tapi teman-teman pasti ngerti kok. Kita coba indexing ya. Misalkan kita buat indexing list pertama, harusnya bracketnya 2, 3. Nah, kalau saya mengerun kode ini di R, dia akan merefer kepada laci pertama, dokumen ketiga. Jadi laci pertama di 1, maka dokumen ketiga angka 3. Kita run, dapatnya angka 3. Ini masih sangat gampang ya. Kalau kita misalkan buat jadi kita di sini merefer ke laci kedua, dokumen pertama. Jadi kita buka, dapat universitas. Ini masih sangat gampang. Tapi kalau kita masuk ke melakukan indexing list yang elemennya merupakan list, jadi kita merupakan double square bracket untuk kedua kalinya. Jadi misalkan kita buat 5, karena dia elemen kelima di dalam objek LST merupakan sebuah vektor, merupakan sebuah list, maka kita akan pakai square bracket lagi. Jadi LST 5, 1 itu akan masuk ke sini. Vektor V.
masuk ke dalam vektor V. Tapi kalau kita ingin mengambil satu informasi yang ada di dalam vektor V, yang ada di dalam list LST, kita nambah satu square bracket lagi. Maka kita tambah 2. Artinya kita di sini mengambil informasi 3 dari list ini dari objek LST. Jadi dia lebih ini. Jadi kita buka laci, ada laci lagi, setelah kita buka ada laci lagi, baru kita ambil dokumen nomor 2. Nah, ini lebih ribet. Tapi pada dasarnya konsepnya seperti itu. Ketika kita menambahkan list di dalam list, maka kita akan melakukan indexing dengan menggunakan square bracket. Contoh terakhir, tadi saya sempat menambahkan nama ya. Saya menambahkan nama, saya buat list baru misalkan kan saya buat namanya sama ya, A, ini B, dan juga C. Jadi saya cuma memberikan nama kepada 3 elemen yang ada di list. Jadi elemen A saya beri nama A, B saya beri nama B, dan C saya beri nama C. Coba saya run lagi. Dia akan terupdate dengan nilai yang baru ya. Jadi kita punya list dengan 3 elemen. Nah setelah itu, kalau kita printkan list, nah kita punya, ini berbeda dengan yang tadi ya. Tadi itu kan pakai square bracket yang double. Misalkan 1, 2, 3, tapi sekarang dia pakai dolar. Dolar A, dolar B, dan dolar C. Nah, di sini lebih gampang bagi kita untuk melakukan indexing kalau dia udah punya nama. Jadi kalau misalkan dia udah punya nama kan kita tinggal manggil namanya aja nih. Jadi LST, dolar, A, B, atau C. Misalkan LST dolar B, maka akan seperti ini. Jadi dia lebih gampang bagi kita untuk memanggil informasi yang ada di list kalau listnya itu udah punya nama. Maksudnya nama tuh kayak masing-masing laci itu udah ada namanya ya. Jadi kan gampang kita mengambil gini, ngambil file gitu kan kita tahu langsung dari mana. Nah, teman-teman, saya tekankan sekali lagi, indexing itu salah satu fitur atau salah satu pelajaran yang paling penting di R. Mungkin di bahasa programming lainnya juga itu sangat penting karena kita ingin mengambil nilai spesifik dari sebuah objek. Jadi teman-teman kalau kemarin saya sempat menunjukkan contoh dari data frame. Jadi contoh dari data frame kayak empty cars, itu kan kemarin saya sempat tunjukkan tuh ada kolom, ada row. Nah, kita ingin mengambil sebagian informasi dari empty cars, atau kita mengambil baik dari row atau kolomnya. Kalau mengambil row bagaimana, mengambil kolom bagaimana, itu kita akan pelajari nanti. Sampai di sini dulu, ada yang kurang jelas? Monggo bertanya, bisa di chat atau menggunakan mikrofon. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar matriks. Jadi matriks juga salah satu bentuk objek, jadi bisa vektor, bisa list, ada array juga, tapi mungkin kayak array nggak saya singgung di sini. Oh, saya singgung. Ada array, ada data frame, ada matriks. Nah, matriks itu sebenarnya vektor yang memiliki dimensi lebih banyak. Jadi kalau vektor itu 1 kali n, kalau matriks itu n kali n. Jadi n itu lebih dari 1. Jadi kalau di contoh yang di sini saya buat sebuah vektor namanya A. Jadi A itu isinya 1 sampai dengan 6. Lalu saya buat fungsi dim. Jadi dim itu maksudnya dimension. Jadi berapa dimensi sih yang dimiliki oleh vektor A. Tapi berhubung karena dia vektor, dia itu nggak bisa memanggil berapa dimensi yang dimiliki oleh A. Sorry, bentar.
dia tidak bisa memanggil berapa informasi atau berapa dimensi yang dimiliki oleh objek A, karena objek A masih berbentuk sebuah vektor. Tapi kalau kita memberikan dia dimensi, jadi di sini kita buat dim A itu kan 0. Jadi dim A itu kita definisikan sebagai sebuah vektor 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 di sini memiliki makna 2 itu 2 row, 3 itu 3 kolom. Saya ulang, 2 itu 2 row, 3 itu 3 kolom. Jadi selalu yang di depan itu adalah row-nya. Yang 3 itu adalah kolomnya. Kalau kita melakukan print A, maka kita akan memiliki sebuah matriks. Kita akan memiliki sebuah matriks berdimensi 2 kali 3. Yang masing-masing elemennya merupakan vektor dari A. Jadi kalau defaultnya R itu membawa angka angka objek A itu ke bawah ya. Jadi berdasarkan kolomnya. Jadi kolom 1, 1, 2, kolom 2, 3, 4, dan kolom 3, 5, 6. Nanti di fungsi matriks sebenarnya juga bisa, atau S matriks. Nggak salah matriks nama fungsinya, itu juga bisa. Nanti kita akan coba di R. Sebelum saya lupa, teman-teman juga bisa menggunakan fungsi class untuk mengetahui tipe objeknya. Biasanya kayak misalkan kita cari kelas P. Oh, dia cuma tipe informasinya, tapi kalau kelas LST, dia masuk ke list. Kelas B, karakter. Nah, ini penting ya. Kadang kan kita mengimport data dari Excel, dia tuh datanya sebenarnya kita anggap dia numerik, tapi karena dia tidak sesuai dengan formatnya R, jadi dia terhitung sebagai karakter. Jadi kan kelihatan di sini tuh CHR, tapi dia di sini numerik, itu bisa terjadi. Itu sangat-sangat bisa terjadi. Nah, kalau kita menambahkan dia dengan um, elemen yang numerik atau vektor yang numerik, maka nanti kan nggak akan ketemu hasilnya, karena R tuh bingung kok numerik ditambahkan dengan karakter nih gimana ceritanya gitu. Makanya dia nggak akan jalan kodenya, kecuali kita ubah dia menjadi numerik. Lanjut matriks, saya buat vektor baru ya. Misalkan saya buat A itu C1 sampai dengan 6. C1 sampai dengan 6. Maka tadi kalau dicontoh kita buat dimensi A, itu kita coba print, maka dia hasilnya ada 0. Ini A itu nggak punya dimensi, tapi kalau kita definisikan dia, maka A itu masuk ke dalam data juga. Jadi karena dia lebih gini ya, karena dia dimensinya lebih dari 1, masuknya ke dalam data. Coba saya lihat dulu ya, help matrix. Ada nggak ya? Nah, ini matrix. Kita juga bisa membuat matrix dengan menggunakan fungsi matrix. Nah, nanti kita set misalkan by row sama dengan false. Nah, ini yang akan menentukan apakah dia dihitung berdasarkan row atau berdasarkan kolom. Kita coba buat dengan metode yang berbeda ya. Sekarang kita buat A itu adalah matrix. Jadi pertama datanya dulu ya. Datanya sama dengan 1 sampai 6 misalkan. Lalu kita buat end row-nya. Tadi kalau kita di contoh end row-nya kan sama dengan 2. Dan end call sama dengan 3. Kalau end call pasti dihitung sih. Misalkan kalau kita buat 1 sampai 6, kan punya 6 elemen. Kita buat end row sama dengan 2, dia kan secara otomatis membuat 3 kolom. Ini kita buat by row. Kita nggak bisa compare ya, sorry. Harusnya tak buat yang gini aja yang bisa di compare.
Jadi ini bedanya. Misalkan kita merefer dia atau kita memberikan opsi ya, opsi by row. Dan ini fungsinya matriks nih. Fungsinya matriks, lalu ingat bracketnya ini adalah tempat kita naruh inputnya. Nah di sini inputnya ada 3, argumennya ada 3. Yang pertama datanya itu apa? Sesuai dengan gini ya, yang di help. Yang kedua n row-nya berapa? Jadi number of row-nya berapa? Di sini kita state 2 dan kita tambah opsi lagi by row sama dengan true. Nah, di sini dia menunjukkan misalkan n row sama dengan 1, n call, by row false, dan kawan-kawan itu adalah kondisi default dari R. Tapi kalau teman-teman nggak mengikut sertakan argumen tersebut, maka dia akan tercatat sebagai defaultnya. Misalkan di by row itu false. Nah ini perbedaannya ya, kalau by row sama dengan true, dia hitung berdasarkan row-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau by row-nya sama dengan false, maka dia hitung dari kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah perbedaannya seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke data frame. Data frame itu structure yang relatif fleksibel, yang sangat fleksibel ya, yang dimiliki oleh R. Jadi hampir semua, misalkan analis data sekunder itu hampir semua melibatkan data frame. Kalau teman-teman mengunduh data dari Excel, format CSV atau SLSX, itu formatnya pasti dia akan memiliki kolom, memiliki row, dan setiap elemen perpaduan dari kolom dan row itu adalah sebuah elemen yang unik. Jadi ini ya propertiesnya dari data frame ini, kalau dari contohnya seperti ini. Yang pertama, elemen dari data frame, ini harusnya data frame ya. Elemen data frame itu bisa vektor atau faktor. Kalau faktor akan saya jelaskan nanti ya. Ya, yang penting kita tahu vektor dulu. Nah, di sini jadi kita kayak melakukan append atau menggabungkan vektor-vektor. Jadi ada vektor A, vektor B, vektor C, itu kita gabung secara atas ke bawah ya. Kita tumpuk, jadi kita buat data frame. Tapi semua kolom itu atau semua vektornya itu harus memiliki elemen yang sama. Dalam hal ini height-nya itu sama. Yang keempat, di equal height, columns give a rectangular shape to the data frame. Jadi kayak datanya itu kalau ditumpuk, dia pasti akan berbentuk rectangular. Jadi punya exact and row dan exact and call. Dan yang kelima, kolomnya itu punya nama. Sebelum masuk ke slicing, kita akan coba dulu buat data frame. Kita punya apa aja nih? Nah, misalkan kita buat data frame dari sini ya, dari V dan W. Kita buat namanya DF, misalkan DF itu. Jadi kita di sini sederhana ya, kita buat data frame dengan vektor yang sudah ada. Di sini vektornya punya jumlah elemen yang sama, punya 3. Nah, dia akan berbeda ya kalau kita buat list. Jadi kayak misalkan LST kita buat lagi P dan W. Nah, itu beda. Jadi padahal ini kan elemennya sama, tapi dia structure-nya itu beda. Kalau matriks ya beda lagi, Kalau DF itu nanti kita bisa slicing dia dengan menggunakan properties yang sama dengan ketika menggunakan slicing dari vektor ataupun list. Kalau teman-teman ingin melihat, kita pakai fungsi view. Jadi ini DF. Jadi kita udah buat tadi ya. Ada dua argumen. Tapi sebenarnya masuk ke dalam satu kelompok karena kita menyertakan data apa yang kita masukkan ke data frame.
Nah, di sini data 1 itu adalah namanya. Jadi namanya bisa macam-macam. Jadi misalkan tadi kayak data 1 ya, data 1 sama dengan V, data 2 sama dengan W. Maka di sini akan menyertakan data 1 sebagai nama dari kolomnya. Di kolom pertama itu isinya data 1 vektor V, 2, 4. Tapi kalau data 2 itu isinya vektor dari W. Ini properties yang nggak bisa kita dapatkan di matriks. Jadi kita bisa dapatkan di format data frame. Nah, itu data frame. Coba teman-teman ada yang kurang jelas nggak? Sebelum saya lanjut ke slicing data frame. Banyak. Masih banyak. Baik, kalau tidak ada, kita akan belajar slicing vectors and data frame. Jadi kalau vektor tadi udah ya. Jadi kita di sini melakukan slicing pada data frame. Kita coba load dulu datanya. Kita pakai empty cars ya. Oh, nggak bisa nih. Arti ini sama aja. Nah, kita punya data frame, namanya empty cars. Kita coba lihat dulu structure-nya. Sorry, viewers. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini kita melakukan slicing vector dan data frame. Nah, kalau data frame itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan matriks. Dia punya kolom, dia punya row, dan sama seperti list, dia juga punya nama. Jadi kita bisa slicing dengan menggunakan tanda dolarnya ini. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya. Ada beberapa contoh kasus yang akan kita coba juga nanti. Yang pertama, df square bracket 1 koma itu merefer ke elemen yang hanya ada di first row. Jadi di first row seluruh kolom elemen pertama itu akan diambil oleh
indexingnya. Jadi kita misalkan buat sebuah objek namanya row 1 itu sama dengan df square bracket 1 koma. Itu kita mengambil seluruh elemen pada df yang ada di row pertama. Jadi seluruh berapa kolom apapun itu kan tersubset semua. Yang kedua, df square bracket koma 4. Itu kita akan melakukan slicing pada kolom keempat di seluruh row. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam data frame, yang kita bagi itu ada dua. Jadi kolom mana yang kita bagi dan row mana yang kita bagi. Jadi kalau kita combine fitur pertama dan fitur kedua, itu kita misalkan kita buat df square bracket 1,4, itu artinya merujuk kepada elemen pertama row pertama kolom keempat objek df. Jadi intersection dari row pertama dan kolom keempat itu yang akan kita return nilainya. Jadi seperti itu. Atau kita juga bisa masuk ke vektor. Jadi kita nge-subsetnya itu berupa vektor, artinya lebih dari satu nilai. Kalau di contoh df C135 dan C246 itu refer ke elemen di row pertama 3 dan 5 dan kolom 2, kolom 4 dan kolom 6 pada objek df. Nanti kita akan coba ya, biar clear, coba kita lihat dulu di art. Nah, kita punya empty cars. Ini ini ada empty cars, lalu kita akan coba subset dari empty cars. Ini kan nama objeknya empty cars ya. Kalau tadi contoh tuh df, sekarang kita pakai empty cars. Nah, empty cars dia hanya akan mengambil pertama. Jadi row pertama itu kan ini ya, row pertama tuh Mazda RX-4. Jadi seluruh kolom itu akan diambil, seluruh row-nya akan diambil, seluruh row pertama di semua kolom. Kalau kita buat 2, nah yang RX-4 wagon itu kita ambil semua. Tapi kalau kita, nah di sini akan mereturn sebuah angka. Apa sih ini sebenarnya nih angka 64464? Nah ini kan merefer ke kolom kedua seluruh row objek empty cars. Itu artinya dari silindernya, karena ini di sini masuk ke row pertama MPG dan row kedua adalah silinder. Di sini nggak masuk ke row ya. Ini dia karena dihitung sebagai nama row. Jadi row names. Bukan masuk ke dalam slicing kita. Jadi kalau kita masuk ke kalau kita masuk ke empty cars 2, maka kita akan subset CL-nya. Bagaimana kalau kita mensubset yang kayak tadi tuh C135 dan C246. Nah, di sini ada kita punya 9 elemen ya. Di sini kan kita merefer ke row pertama, row ketiga dan row kelima. Artinya Mazda RX-4 row pertama, Datsun row kedua, row ketiga dan Hornet Sportabout itu row kelima. Di sini kita slicing kolom kedua, kolom keempat dan kolom keenam. Artinya kayak TL kolom kedua, HP kolom keempat dan AWT kolom keenam. Atau ini juga pakai sama dengan, jadi kayak row 4 sampai 9, kolomnya 5 sampai dengan 10. Yang saya tekankan di data frame itu adalah teman-teman harus menggunakan tanda koma. Jadi ini kayak memisahkan antara kolom dan row-nya. Jadi row selalu ada di depan ya, di sebelah di argumen pertama yang kita ketik itu selalu row. Jadi kalau 4 sampai 9 itu adalah row 4 sampai row 9, koma 5 sampai 10 itu adalah kolomnya. Atau lebih convenient lagi, kita bisa subset menggunakan
namanya. Jadi di sini kita buat df cars. Sebentar. Kita punya empty cars, kita coba. Dia kan muncul dengan sendirinya ya, empty cars. Nah, empty cars dolar apa? Jadi kita punya langsung list dari masing-masing variablesnya. Jadi masing-masing kolom kan dia bertindak sebagai variabel. Kan kita empty cars dolar mpg dan empty cars dolar 1, ini akan menghasilkan hasil yang sama ya. Jadi dia cuma berbeda codingnya aja, tapi hasil yang di return itu akan sama. Dia tergantung teman-teman lebih nyaman menggunakan slicing menggunakan angka atau slicing menggunakan dolar. Nah itu sebenarnya sama aja. Atau bisa juga slicing dengan minus. Nah ini yang terakhir. Slicing dengan minus, ini kayaknya harusnya si C deh. Tapi ntar kita coba ya. Kalau slicing dengan minus itu kita artinya merujuk ke pengecualian dari kolomnya itu. Misalkan kita men-slicing minus 1,0. Artinya kita tidak hanya mengambil row satu aja. Row satu aja. Tapi row yang lainnya kita tetap include. Kita cuma mengexclude row pertamanya aja. Contohnya ini, coba kita pakai yang empty cars. Nah, jadi kalau empty cars minus 1, dia akan mengexclude Mazda RX-4-nya. Ini kan harusnya ada nih, Mazda RX-4 nih. Tapi kita nggak masukkan dia karena kita pakai minus. Akan kita buat sampai dengan, bukan gini caranya. Gini. Nah, ini kita me-exclude row pertama sampai dengan row ketiga. Jadi seperti itu caranya. Melakukan subset di dalam data frame. Teman-teman ingat ini informasi yang penting, ada yang masih kurang jelas sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk tutorial kita yang bagian cleaning data, DPLYR, menggunakan package DPLYR, itu kita akan, teman-teman harus ngerti tentang ini, baru bisa ikut tutorial bagian itu. Karena kalau teman-teman belum paham, takutnya nanti nggak bisa mengerti lah di tutorial yang berikutnya. Karena mulai minggu depan saya mulai masuk ke dalam teknisnya. Ini kan masih dalam programmingnya ya, masih ke konteks programmingnya. Untuk minggu depan mungkin saya akan lebih masuk ke pengolahan data realnya itu seperti apa, dari mulai cleaning data, visualizing data sampai dengan spatial analisisnya kita akan coba. Jadi teman-teman saya harap mengerti lah gitu untuk informasi ini. Makanya kalau ada yang masih kurang jelas, monggo bisa ditanyakan dulu sekarang sebelum saya lanjut. Baik, kalau ada, akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang array. Array itu matriks yang berdimensi lebih dari 2. Maksudnya kalau dimensinya itu kan kalau dimensinya 2 kan misalkan 1 kali 2 gitu. Tapi kalau array itu 1 kali 2 kali 2. Jadi dia 3 dimensi. In this case we are trying to create 3 dimensions data. Jadi kalau di contoh ini kita akan coba menggunakan fungsi array untuk membuat sebuah data yang berisi 3 dimensi. Biasanya data 3 dimensi itu salah satunya itu data raster ya, data raster yang dari data geospasial. Itu ada juga yang berbentuk array. Jadi misalkan kita punya di kota A itu ada data frame-nya sendiri atau ada matriksnya sendiri, di kota B ada matriksnya sendiri, dan di kota C ada matriksnya sendiri. Tapi kita combine dia sebagai sebuah array. Nah, untuk sintaksnya ini ya, jadi array name
Ini namanya itu kita identify sebagai fungsi array, datanya apa, dan dimensinya apa. Nah, sini kita contoh buat array ya. Kita beri nama vektor 1 untuk membuat datanya 1 sampai 6. Lalu array 1 itu sama dengan array dengan informasi datanya itu vektor 1, dimensinya berapa? 2 kali 2 kali 3. Nanti ini untuk namain aja ya yang di bawahnya. Jadi kolom ini kolom names-nya itu apa, row names-nya apa, dan matrix names-nya itu apa. Tapi kita kan kalau membuat ini artinya kan dia akan ke recycle ya. Nanti kita akan coba. Kita akan coba sambil kita lihat slicing-nya dulu. Nah, ini slicing-nya. Kalau array kan array itu tiga dimensi atau lebih ya. Artinya kita itu bisa slice dengan menggunakan 3 elemen. Jadi yang pertama itu menunjukkan row-nya, yang kedua menunjukkan kolomnya, dan yang terakhir itu menunjukkan matriksnya. Jadi dia punya 3 informasi. Tapi strukturnya sama seperti data frame ya. Misalkan kayak array 1 per bracket, koma, 2 itu hanya mendisplay matriks 2. Array, 2, itu dia hanya kolom kedua, dan seterusnya. Artinya kayak dia masih sama seperti dengan yang sebelumnya. Kita akan coba dulu. Kita ada buat matriks tadi ya yang banyak itu. Oh, A sama B. Kita coba buat, enggak tuh. Ini deh. Nah, kita coba Y, pakai Y. Array 1 sama dengan array Y dim sorry. Nah, di integer, di objek Y itu kan kita punya 9 ya, 9 observasi ya. Tapi di sini kita punya 2 kali 3 kali 2, ini 12 observasi. Nah, apa yang terjadi dengan 3 observasinya itu dapat dari mana? Itu kita akan coba dulu. Kita panggil array-nya. Nah, tadi kan seperti yang kita pelajari tadi ya, default-nya kan by row, by column. By row-nya sama dengan false, artinya dia akan turun. Maksudnya turun 23, 41, 23. 23, 41, 23. Nah, di sini kan kita punya 2 row, 2 row, 2 row dan 3 kolom, 3 kolom, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 2 matriks. Ya, kita punya 2 matriks. Nah, di sini 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tapi di sini kan ada 3, 5, 7. 3, 5, 7. Tapi dia akan istilahnya di-recycle. Jadi masuk ke 2, 3, 4 lagi. Masuk ke 2, 3, 4. Dan akan melakukan pengulangan terus-menerus. Matriks kedua saja. Kalau seandainya ini artinya row pertama, kolom pertama, matriks kedua. Artinya di sini harusnya yang keluar angka 3. Sorry. Object of task closure. Sebentar. Oh, namanya array 1. Nah, harusnya yang keluar adalah angka 3. Nah, itu untuk array. Ada yang masih kurang jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan.
Selanjutnya adalah recycle. Nah, tadi sama kayak tadi ya, recycle tuh ya, misalkan kayak kita informasinya tuh udah habis gitu. Kita punya 9 elemen tapi kita buat array dengan 12 elemen. Kan dengan kata lain informasinya itu udah habis. Kalau dia udah habis maka dia akan recycle mulai dari awal lagi. Kalau di contoh kita yang di PPT itu kita punya 2 vektor 1 sampai 6, 1 sampai 3. Ini harusnya ada angka 6-nya ya, tapi di sini ntar akan ditambah 3 lagi. Karena kalau kita tambahkan 1 tambah 1 sampai dengan 6 tambah sampai dengan 3, 1 1 2, 2 2 4, 3 3 6, 4 1. Nah, dia akan balik lagi ke angka 1. Karena di sini kan harusnya udah habis elemennya 1 2 3, balik lagi ke 1 2 dan seterusnya. Jadi sederhana ya untuk recycling rule ini. Kalau dia nggak sama, bisa jadi dia akan melakukan recycling rule yang mana itu akan mengulang lagi dari elemen yang paling awal. Terakhir, untuk yang materi object operation gitu, kita belajar vector. Jadi faktor itu seperti vektor, tapi dia fiturnya berbeda. Jadi kalau faktor tuh kesannya kayak R melakukan kategorisasi atau membagi dia berdasarkan kategori tertentu. Jadi kalau pada umumnya faktor itu digunakan untuk misalkan kita ingin tahu di grup A atau di faktor A itu dia ada berapa observasi, di faktor B ada berapa observasi. Contohnya tadi kayak kita pakai data yang silinder, itu kan ada beberapa nilai tuh, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Nah, di situ kita misalkan ingin membagi yang 4 itu ada berapa observasi, yang 6 ada berapa observasi, dan yang 8 ada berapa observasi. Nah, itu kita bisa menggunakan as factors. Jadi factors. Kalau di contoh kita buat vektor yang namanya cars 2 sampai 5. Lalu cars itu kita buat sebagai sebuah faktor, kita pakai fungsi as factors. Kalau kita panggil cars, dia akan sama seperti vektor. Jadi dia akan memunculkan 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita pakai fungsi levels cars, maka dia akan membuat nilai unik dari objek cars. Dia yang ada 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman membuat nilai yang lebih banyak, misalkan 1, 2, 4, 1, 2, 4 gitu, dia akan terhitung sebagai nilai yang uniknya aja. Dia akan menghitung nilai yang uniknya aja kalau menggunakan fungsi levels. Pada umumnya, faktor itu juga digunakan untuk memberikan label itu kepada data sesuai dengan grupnya. Seperti tadi ya, kalau grup A observasinya berapa atau datanya apa, itu bisa kita menggunakan faktor. Jadi ya benar-benar mengkategorikan variabel tersebut. Dia tidak menganggap 2, 3, 4, 5 sebagai sebuah numerik, tapi dia menganggap dia sebagai sebuah faktor yang mengkategorikan sebagai 4 kelas. 2, 3, 4, dan 5. Mungkin itu untuk object operation. Sebelum kita masuk ke logical statement, ada yang kurang jelas sebelum kita masuk ke logical statement? Masih gampang ya? Ya, ini masih relatif sederhana ya, masih kayak teman-teman juga pasti langsung paham faktor itu kayak gimana, list, yang penting kita juga sudah mengerti jenis-jenis atau tipe-tipe objek yang bisa di-generate di R. Selanjutnya, kita akan belajar tentang logical statement. Jadi logical statement itu pada dasarnya cuma 2, true dan false. Tapi dari true dan false itu kita bisa mengenerate banyak sekali hal. Yang pertama, kita akan coba mengcompare sebuah vektor. Jadi misalkan kita punya dua objek ya. Yang pertama namanya LinkedIn, yang kedua adalah Facebook. Jadi kita punya 2 objek. Yang pertama tuh vektornya ada 6 elemen. 7, yang kedua juga ada 7 elemen. Nah, di sini kalau kita buat sebuah perbandingan, jadi misalkan LinkedIn lebih besar dari Facebook. Saya ulang, LinkedIn lebih besar dari Facebook. Dia akan mengcompare
indexing pertama di LinkedIn dan Facebook, indexing kedua LinkedIn dan Facebook, indexing ketiga dan seterusnya. Apa yang di return dari nilai indexing tersebut? Apa yang di return dari nilai indexing tersebut? Ada dua, true dan false. Kalau contoh kayak tadi, LinkedIn lebih kecil dari Facebook, artinya 16 lebih kecil dari 17, masuk ke true. 9 lebih kecil dari 7, masuk ke false. Kita kan coba di RStudio. Kita kan coba. Kita buat yang lebih sederhana ya. LinkedIn itu, saya buat asal ya. Ini saya hapus aja dulu. Terlalu banyak. Nah ini kita buat dua. Nah sekarang kita bandingkan dia. Ya LinkedIn lebih kecil dari Facebook. Nah ini kita akan memunculkan dua hasil, true dan false. Jadi membandingkan indexing pertama pada LinkedIn dan Facebook, indexing kedua pada LinkedIn dan Facebook, dan indexing ketiga dari LinkedIn dan Facebook. Kalau pada contoh kasus di sini saya membuat matriks ya. Jadi saya buat matriks dulu dia. Link ini untuk row pertama, Facebook untuk kolom kedua, by row sama dengan true. By row artinya dia masuk ke samping ya. By row sama dengan true. Nah sini saya buat views sama dengan 13. Nah sini dia akan memunculkan sama ya F dan T. Jadi kalau viewsnya sama dengan 13, dia akan memunculkan true. Kalau dia tidak memunculkan 13, dia akan memunculkan sebaliknya. Selanjutnya kita akan buat dan atau. Jadi kalau di R itu coding dan itu pakai tanda yang kayak angka 8 tuh, yang shift 7, lalu tanda garis lurus sebagai OR. Jadi kalau di logic itu kan beda banget tuh fiturnya dan atau. Jadi kalau kita buat di contoh Facebook itu vektor berisi nilai demikian. Jadi saya pakai fungsi tail untuk mencari tahu nilai terakhir dari Facebook. Argumennya ada 2, Facebook dan 1. Jadi saya mencari satu nilai terakhir dari objek Facebook. Apakah last itu di bawah 5 atau di atas 10? Jadi saya buat last kurang dari 5 atau last lebih besar dari 10. Karena last di 14, artinya dia masuk ke sini lebih besar dari 10, artinya dia masuk ke kategori true. Apakah last lebih besar dari 15 dan lebih kecil atau sama dengan 20? Jadi kan last itu masuknya ke sini. Lebih kecil atau sama dengan, tapi dia tidak masuk ke sini. Karena dia lebih kecil dari 15, tapi di sini dia bilang lebih besar dari 15. Kalau salah satu bagian dari premis dan-nya itu salah, akhirnya dia akan tetap false. Jadi seperti kayak belajar yang waktu SMA tuh ya, yang dia dan atau itu. Nah itu kita juga bisa pakai di programming. Teman-teman kalau di logiknya itu sudah paham, ini akan sangat mudah sekali dalam melakukan kegiatan programming. Nah ini sama kayak tadi ya. Jadi di sini penulisan kurang dari lebih besar darinya itu sama ya. Kalau kurang dari itu biasa, tapi kalau kurang dari sama dengan itu tinggal ditambahkan aja. Jadi kurang dari sama dengan, lebih besar dari, sama dengan. Jadi masih sama dengan teman-teman menuliskan di software-software lainnya. Yang paling yang saya tekankan itu sebenarnya dan ataunya. Jadi kita harus paham logic behind dan atau, baru kita bisa mengetahui apa yang akan kita gunakan, senjata apa yang akan kita gunakan untuk mengolah sebuah data. Sampai di sini clear? Ada yang jelas?
Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke if statement. Jadi if statement itu sangat umum digunakan di bahasa pemrograman. Kalau teman-teman tahu logic behind if statement di R, kemungkinan besar nanti kalau belajar bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya itu akan lebih mudah memahami, karena structure dari bahasanya itu mirip-mirip. Nah, kalau di if statement, jadi R tuh kesannya minta tolong sama kita minta tolong sama R, jadi untuk mengerjakan suatu task gitu, suatu tugas. Jadi kita bilang kayak, kalau ini benar, tolong eksekusi. Kalau enggak jangan. Tapi kan di sini mesti satu ya. Kalau ini benar, tolong dieksekusi. Jadi if perintahnya, jadi kalau perintah di dalamnya ini benar, maka komen di sini akan tereksekusi. Nah, apa sih isinya this nih? This nih berisi logical test. Artinya dia harus berisi sebuah statement yang mereturn nilai true atau nilai false. Kalau dia true, maka R akan melakukan eksekusi pada that. Tapi sinteksnya seperti ini ya. Tapi kalau dia false, maka ini nggak akan dilakukan. Sinteksnya tolong mohon diingat, if kurung buka statement kurung tutup, lalu pakai kurung kurawal, that kurung kurawal tutup. Jadi ini adalah sinteksnya dari fungsi if. Nah, misalkan kita buat sebuah contoh ya. Nanti kita akan coba juga di R. Kita buat dua contoh. Yang pertama, kita buat sebuah objek num sama dengan 4. If num kurang dari 5, maka num adalah num tambah 1. Kalau kita print num, maka hasilnya adalah 5. Jadi di sini dia mengevaluate nilai statement di sini sebagai nilai yang true. Makanya dia melakukan eksekusi di tengah square bracket-nya ini, dia melakukan eksekusi. Itu contoh kalau dia true. Tapi kalau dia mengevaluate false, jadi num sama dengan 4. Tapi num kita buat kurang dari 3, maka kan dia false. Kalau false, dia tidak akan melakukan eksekusi pada kode yang ini. Maka kalau kita print num masih tetap 4. Kita coba dulu. Sekarang kita buat num. Ingat ya, sinteksnya itu if, lalu kurung kurawal, maka gini aja caranya. Nah, jadi teman-teman ingat kita mengevaluate logic berdasarkan line dari code-nya. Kita buat num sama dengan 8, itu nilai awalnya num ya. Jadi kalau num kurang dari sama dengan 9, yang mana dia true, biasanya kan dia harusnya mengevaluate true. Maka kita akan mengeksekusi ketiga kode ini. Tapi ingat, kita mengeksekusi per line-nya, jadi dilihat dari line-nya dulu. Makanya kalau kita melakukan print num, ini kan dieksekusi karena ini true. Yang keluar ada 8. Kenapa 8? Karena ini sebelum dia dikali 2. Lalu di line ke-48 dia num sama dengan num kali 2. Lalu print num. Num yang di sini itu sudah terupdate. Jadi sudah dikali 2. Makanya di sini dia keluar hasilnya 16.
Kalau di luar kita print num, hasilnya pasti 16. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Yang saya tekankan adalah jadi line ketiga, nanti update atau enggak nilainya itu kan berdasarkan apakah yang sebelumnya sudah dieksekut atau belum gitu. Dia akan terupdate dengan sequence dari line-nya. Sekarang, nah teman-teman coba menebak, mungkin bisa di chat ya, di chat jawabannya tuh berapa. Jadi kalau saya buat kode seperti ini, itu dia akan X ini nilainya berapa. Coba saya kasih waktu 3 menit. Teman-teman coba jawab di kolom chat. Nanti kita akan coba. Jangan di RStudio buatnya. Jadi cuma lihat aja soalnya. Jadi kita berpikir logika berapa nilai X berdasarkan kode yang ini. Berdasarkan code-nya nih. Ini masih sangat sederhana ya, teman-teman juga pasti tahu. Kira-kira berapa nilai X? Mungkin ada yang mau nyoba menjawab. Ayo nggak apa-apa diketik aja di chat atau ngomong juga nggak apa-apa. Atau ada yang kurang jelas? Halo, ini baik. Kalau tidak ada yang menjawab, kita akan coba ya. Kita telah per line. Jadi yang pertama, kita buat X sama dengan 1. Lalu yang kedua kita buat kalau X kurang dari sama dengan 10, di sini true atau false. Jadi kan X kurang dari sama dengan 10 kan dia masuk ke true. Karena dia kurang dari sama dengan 10. Kalau dia true, maka dia akan mengevaluate nilai yang ada di sini. X sama dengan X kali 2 tambah 10. Maka kan X kali 2, 2 tambah 10, 12. Baru masuk ke line berikutnya. Kalau X sama dengan 8, sama dengan 8, maka X sama dengan 3. Nah, di line code yang ini, dia mengevaluasi nilai X itu adalah 12, bukan 1 lagi. Jadi kalau seandainya dia udah terupdate jadi 12, 12 tidak sama dengan 8, maka kode yang di bawah tidak akan tereksekut. Yang terjadi X adalah 12. Jadi karena di sini dia tidak tereksekusi. Ada yang masih kurang jelas?
Baik, kalau sudah, selanjutnya kita akan belajar if else. Jadi if else ini menambahkan komen dari if. Jadi kalau di sintaksnya seperti ini ya. Kalau this yang sama dengan true, maka kita akan menjalankan plan A. Sebaliknya, kalau dia false, kalau this itu sama dengan false, maka kita akan lanjut ke else dan melaksanakan plan B. Jadi kayak istilahnya kita buat dua syarat, bukan dua syarat ya, kayak dua kode gitu, misalkan kode pertama dan kode kedua. Kalau evaluate nilainya sama dengan true, maka kita jalanin yang pertama. Kalau salah, maka kita akan langsung ke kode yang kedua. Jadi logiknya masih sama dengan fungsi if, cuma di sini kita menambahkan exit strateginya. Kalau tadi kan kalau dia false, terus ngapain gitu? Kan dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau di sini kalau dia false, maka dia akan masuk ke plan B. Ini contohnya ya, if else statement. Nah, jadi kalau tadi kan dia nggak menambahkan exit-nya, sekarang kita menambahkan exit-nya. Yang pertama, saya buat B itu sama dengan 5. Kalau B kurang dari 5, maka B sama dengan B dikurang 2. Else, B sama dengan B dikurang 1. Print B. Nah, di sini kan dia mengevaluate nilai B sebagai false. Karena B nilainya 5, 5 tidak kurang dari 5. Kalau dia false, maka dia tidak akan melaksanakan kode yang ini. Kode yang ini. Sebaliknya, dia akan melaksanakan kode yang ini. Makanya kalau kita terakhir print B, itu dia hasilnya 4. Sebaliknya di sini kalau contoh kasusnya true ya, B sama dengan 5. Kalau B kurang dari 6, di sini dia true, maka B sama dengan B dikurang 2. Else, B sama dengan B dikurang 1, print B. Maka dia sama dengan 3. Artinya dia masuk ke dalam kondisi true yang ada di sini. Untuk if masih kurang jelas? Baik, ini contoh terakhir ya. Contoh terakhir, jadi dia lebih kita buat lebih dari satu kategori, lebih dari 2 kategori. Kita buat else, kita buat else if, dan kita buat else. Intinya kalau seandainya dia yang di atas salah, dia langsung masuk ke kode di bawahnya. Contoh ya, num sama dengan 4. Ini num sama dengan 0, yang mana dia false, artinya dia nggak akan mengatakan print this number is negative. Tapi kalau else if num lebih besar dari 0, jadi bukan if ya, tapi else if. Jadi kalau udah kita mengetik if, di bawahnya itu harus else if. Kalau kita menyatakan ada kondisi lainnya, yang ingin saya tanyakan kepada num. Jadi sini num lebih besar daripada 0. Jadi print the number is positive. Kalau seandainya di sini false, maka dia akan masuk ke else. Kalau dia masuk ke dalam true, maka dia akan mengeksekusi kode di bawahnya. Maka yang terjadi dia akan mengprint the number is positive. Karena di else if dia masuk ke true. Kalau dia nggak masuk ke true, maka dia akan masuk ke sini. Sorry.
Mungkin itu dulu sebelum saya akhiri, karena materi kita sudah selesai. Ada yang masih kurang jelas? Baik, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke data analisis. Jadi mudah mulai masuk ke cleaning data, tidying data. Teman-teman kalau tertarik buat ikut tutorial lab IE tentang R selanjutnya itu bisa mendaftar ya sama teman-teman atau nunggu jadwal teman-teman lab. Nah, syarat untuk besok itu harus paham tentang materi kita hari ini. Jadi saya nanti minta tolong juga sama teman-teman lab untuk menyertakan requirement-nya. Jadi untuk pertemuan besok tuh nggak boleh orang yang belum tahu R sama sekali itu langsung ikut pertemuan itu. Nanti dia akan kesulitan ke sana. Kasihan dia. Dia sebenarnya harus ikut pertemuan sebelumnya atau dia paling tidak sudah memahami bagaimana cara mengoperasikan sebuah objek, atau syukur-syukurnya dia udah paham if atau membuat loop gitu. Itu kan sudah bisa lah untuk mengikuti pertemuan-pertemuan R yang berikutnya. Tapi kalau belum, saya menyarankan untuk tidak ikut. Jadi pertemuannya hanya untuk teman-teman yang requirement-nya yang sudah paham bagaimana cara mengoperasikan objek di dalam R. Baik, mungkin sekian dulu. Saya minta maaf kalau saya banyak terbata-bata dalam menjelaskan, saya terlalu cepat dalam menjelaskan sehingga teman-teman mungkin ada yang masih belum mengerti, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di pertemuan tutorial R kita bagian kedua. Jaga kesehatan selalu. Ya, terima kasih, selamat siang.